Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa 26 November 2024. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami sangat membutuhkan curahan kuasa Roh Kudus agar pelajaran sekolah sahabat yang kami akan pelajari boleh membawa hidup kami lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semoga kita sehat dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Percaya dan kelahiran baru yang menjadi judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, ada beberapa ayat referensi yang perlu kita renungkan di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dan Roma 8 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku, mereka yang menerima Yesus dan percaya dalam namanya serta diperanakan oleh Bapa akan menjadi orang Kristen, pengikut Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, maka seseorang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Injil Yohanes memberikan tujuan penulisan bahwa barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka akan menerima akan kehidupan yang kekal. Dengan menerima Yesus Kristus, manusia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian ada aspek manusiawi dari ilahi dan ilahi dalam menjadi orang Kristen. Saudara-saudaraku, kita bersyukur oleh sebab firman Tuhan melalui Injil Yohanes mengundang kita agar kita berdoa, agar kita menyerahkan diri kita, percaya, sehingga kita akan menerima akan kehidupan yang kekal. Manusia harus bertindak dalam kepercayaan, menerima Yesus atau menerima Dia dengan terbuka dan terang, terbuka. Dan Yesuslah yang akan menjadikan saudara dan saya hati yang baru. Manusia perlu memiliki akan iman, percaya, yang juga anugerah dari Tuhan. Jadi sebenarnya bila mana kita percaya kepada Yesus, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita menyambut melalui iman percaya kita kepada Yesus melalui firman-firman yang saudara dan saya pelajari atau saudara dan saya baca. Makanya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita bersyukur oleh sebab Tuhan memberikan anugerah kepada kita agar kita memiliki iman, kita percaya dan datang kepada Yesus agar kita menerima akan upah hidup yang kekal.
Roh yang bekerja di dalam dan menerangi pikiran manusia, menciptakan iman kepada Allah. Mereka yang percaya atau menerima anak atau Mesias, menerima hidup yang kekal. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya bila mana kita membaca di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya agar percaya, menyerahkan diri kepada Yesus. Iman yang didasarkan pada karya Roh Kudus di dalam hati adalah dasar iman yang sesungguhnya. Dan iman adalah berkat yang besar, mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Iman adalah dasar dari sebuah karunia dari Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, saudara dan saya harus percaya, datang kepada Yesus, menerima Yesus. Saya ingin membacakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi bila mana saudara dan saya percaya, menerima Yesus, maka kita telah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal, dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kiranya firman Tuhan di sore ini, pelajaran sekolah Sabat, boleh membawa kita agar kita percaya dan menerima kelahiran baru, yaitu menyerahkan diri kita kepada Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan kita semua. Amin.